Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Tahera Husaini dengan NIM 20 10 11 60 70. Saya dari mata kuliah Ekonomi Industri Halal kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait konsep hotel syariah dalam ekonomi industri halal. Oke, mungkin yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan bahwa hotel syariah ini termasuk ke dalam sektor bisnis yang mendistribusikan pelayanan jasa berupa penginapan. Perkembangan bisnis hotel di Indonesia ini semakin berkembang. Hampir di semua kota dibangun hotel, dimulai dari hotel bintang 1 sampai dengan hotel bintang 5 gitu. Jadi hotel ini dapat berkembang di mana saja, baik di kota besar maupun di kota kecil. Dan pada saat ini juga hotel itu sudah berkembang nih menjadi sebuah bidang bisnis yang sangat menjanjikan, di mana semua masyarakat modern yang pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan atau hiburan sangat membutuhkan jasa penginapan atau hotel. Dan tidak sedikit juga dari pengusaha-pengusaha nih yang ada di Indonesia ini tergiur nih mulai menanamkan modalnya di bidang perhotelan demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, di samping memberikan kenyamanan bagi tamu-tamu hotel seperti itu. Dan demi mendapatkan keuntungan finansial yang sebesar-besarnya juga, tidak sedikit nih pihak pengelola hotel yang mengabaikan norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti pelayanan hotel yang menyediakan kamar yang terpisah nih antara ikhwan dan akhwat atau antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Jadi short time bagi pasangan yang tidak dilengkapi data identitas pernikahan, penyediaan minuman keras, bahkan hingga prostitusi itu, hal tersebut tuh tentu sangat membuat resah dan bertentangan dengan ajaran agama, khususnya agama Islam. Karena ajaran Islam itu tidak membolehkan adanya laki-laki yang belum muhrim itu untuk satu ruangan seperti itu. Islam juga tidak akan membiarkan seseorang atau suatu pihak menghalalkan segala cara demi memperoleh keuntungan semata. Oleh karena itu dibutuhkan sistem Islami untuk menjadi acuan apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam Islam seperti itu. Dengan demikian dibutuhkan pengelolaan hotel berdasarkan konsep syariah yang baik dan benar dalam mengelola sebuah hotel, agar perekonomian tetap berjalan dengan baik dan benar serta tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Jadi pengelolaan dan penerapan hotel syariah ini pada sebuah hotel sendiri memang masih sangat langka nih, padahal ini merupakan salah satu kebutuhan para umat muslim di Indonesia seperti itu. Jadi yang sebagian besar itu penduduknya beragama Islam. Mengingat banyaknya sekali umat Islam yang sering melakukan perjalanan keluar kota dengan berbagai keperluan seperti keperluan bisnis, perdagangan, kunjungan keluarga, bahkan hingga untuk berdakwah itu seperti yang dilakukan kebanyakan ustadz-ustadz di Indonesia seperti Ustadz Abdul Somad dan ustadz-ustadz lainnya itu yang sering berkeliling kota menyiarkan dakwah Islam. Jadi sebagai salah satu bisnis berkonsep syariah yang didirikan atas dasar menegakkan aturan Islam dengan label syariah adalah hotel di mana aktivitas bisnisnya itu senantiasa menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Beberapa penelitian mengenai pengelolaan dan konsep pada hotel syariah telah banyak dilakukan. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Waris dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah, studi kasus pada Hotel Graha Agung Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap minat konsumen hotel syariah. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa kualitas pengelolaan hotel syariah ini yang meliputi pengelolaan organisasi, manajemen usaha, dan sumber daya manusia secara umum telah sesuai dengan prinsip syariah. Hanya saja pada aspek pengelolaan organisasi yang masih kurang baik, pengelolaan organisasi hotel syariah ini masih sangat sederhana dan masih dikelola oleh keluarga. Jadi dengan kita ambil juga nih dari judulnya Maulana, yaitu sistem pelayanan hotel yang berbasis syariah ditinjau menurut ekonomi Islam, studi kasus pada Hotel Aziza di Pekanbaru. Jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pelayanan Hotel Aziza Pekanbaru sebagai hotel yang berbasis syariah dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem pelayanan Hotel Aziza seperti itu. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Jadi untuk materi pembahasannya itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan terkait pengertian hotel syariah, mungkin nanti akan ke industri hotel dalam perspektif Islam, lalu ada industri hotel menurut perspektif hukum positif, dan ada persoalan dan solusi pengembangan hotel syariah. Oke, mungkin dari pengertian hotel syariah
tadi sudah saya jelaskan juga berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 108 garis miring DSN strip MUI garis miring X garis miring 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, menjelaskan bahwa usaha hotel syariah ini adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas secara harian ini dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi singkatnya itu, hotel syariah itu adalah hotel yang menjalankan segala sesuatu layanan dan fasilitasnya itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah gitu. Terus industri hotel dalam perspektif Islam itu, jadi menurut Peraturan Menteri Wisata dan Ekonomi Kreatif nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah membuat 2 kategori, yaitu kategori Hilal 1 dan kategori Hilal 2. Dan dua kriteria, yaitu kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak dalam proses sertifikasi usaha hotel syariah. Jadi sertifikasi usaha hotel syariah ini adalah proses pemberian sertifikat pada usaha hotel melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel dengan kriteria usaha hotel syariah. Jadi untuk kategori Hilal 1 ini itu penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi keseluruhan nih kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim, seperti itu. Lalu untuk Hilal 2 itu yaitu penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim. Lalu ada kriteria mutlak merupakan ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh pengusaha hotel sehingga dapat diakui sebagai usaha hotel syariah dan memperoleh sertifikat usaha hotel syariah. Lalu ada kriteria tidak mutlak itu ketentuan yang persyaratannya tentang produk, pelayanan, dan juga pengelolaan yang dapat dilaksanakan oleh pengusaha hotel syariah guna memenuhi kebutuhan tertentu wisatawan muslim. Jadi dari pedoman hotel syariah tersebut kita bisa kemudian dilakukan nih dengan penyelarasan operasional hotel, maka dibuatlah kriteria hotel syariah, yaitu yang pertama ada fasilitas. Kita bisa lihat dari fasilitasnya, lalu ada tamu. Mungkin dari tamunya kita bisa lihat bahwa hotel syariah itu mungkin dipisah ya antara laki-laki dan perempuan. Lalu kita lihat dari pemasarannya, lalu juga kita bisa lihat dari makanan dan minumannya itu, apakah makanan dan minumannya itu halal atau tidak. Karena perspektif hotel syariah ini tentunya makanannya harus halal, dan juga dari dekorasi dan ornamen yang mungkin kalau hotel-hotel syariah ini dekorasi dan ornamennya lebih dikuasain oleh seperti Asmaul Husna ataupun ayat-ayat Al-Quran lainnya gitu. Lalu yang terakhir di bidang operasional. Oke, jadi hukum positif pada hotel syariah ini memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai ketentuan usaha bidang perhotelan pada bab 7 pasal 24 ayat 1 yang dijelaskan sebagaimana dalam menjalankan usaha hotel itu pimpinan hotel wajib untuk yang pertama memberikan perlindungan nih kepada tamu hotel, perlindungan penuh. Yang kedua menjaga martabat hotel serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius, lalu kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, lalu keamanan dan juga ketertiban umum. Jadi dari ketentuan di atas itu dapat dipahami bahwa hotel itu pada dasarnya merupakan suatu bidang usaha yang bersih. Bahkan secara implisit juga pihak hotel berkewajiban untuk melarang hal atau tindakan-tindakan yang akan melanggar kesusilaan dan juga tindakan-tindakan yang mengandung unsur kejahatan. Seperti itu. Mungkin dari persoalan-persoalannya itu saat ini kan perkembangan hal-hal yang berbasis syariah itu sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan nih. Tetapi perkembangan khususnya di bidang perhotelan ini masih kurang diminati. Hal ini dikarenakan yang pertama itu masyarakat banyak yang beranggapan bahwasannya hotel konvensional dan hotel syariah itu adalah sama. Yang kedua masih kurangnya promosi yang dilakukan oleh hotel syariah. Lalu yang ketiga belum adanya dukungan dari ormas atau organisasi masyarakat Islam. Lalu kurangnya fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat. Dan juga yang kelima itu adanya anggapan bahwasannya hotel syariah itu hanya dikhususkan untuk agama Islam gitu. Dan yang terakhir itu perlu biaya yang relatif cukup besar untuk membuat fasilitas di hotel syariah seperti kolam renang terpisah, fitness atau gym center terpisah, lalu pembangunan mushola atau masjid, dan juga belum adanya dewan pengawas syariah gitu. Mungkin
hambatan lainnya itu adanya banyak hotel syariah ini yang belum memiliki sertifikasi nih, karena beberapa hotel yang menamakan diri sebagai hotel syariah namun belum mengantongi sertifikat halal. Namun untuk menjadi hotel syariah ini diperlukan sekali adanya sertifikasi halal, karena banyak sekali hotel-hotel syariah yang masih terkendala dengan sertifikasi halal ini. Selain disebabkan belum banyaknya kesadaran pengelola hotel untuk mengurus sertifikat, disebabkan pula minimnya asesor lembaga sertifikasi usaha atau LSU yang memiliki spesifikasi dalam bidang syariah. Sebaiknya sebagai hotel yang berbasis syariah perlu dikukuhkan atau dikuatkan dengan adanya sertifikasi halal. Adanya sertifikat dalam mendirikan hotel syariah juga, dan adanya pengawasan dalam pengelolaan hotel dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Hotel syariah yang memang sudah menerapkan bisnis-bisnis dan juga prinsip-prinsip Islam ini perlu ditingkatkan lagi nih, agar mampu bersaing dengan hotel-hotel lainnya, serta mampu berkembang dan menjawab tuntutan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah, sehingga konsumen mendapatkan haknya, seperti itu. Mungkin juga dari kriteria-kriterianya ini mungkin bisa kita lihat juga mungkin dari produknya, serta dari pelayanannya, dan juga dari pengelolaannya, seperti itu. Jadi mungkin yang bisa saya ambil kesimpulan dari penjelasan saya tadi, mungkin untuk hotel itu mungkin perlunya ada prinsip syariah, karena agar meyakinkan para konsumen untuk datang ke hotel tersebut, dan juga untuk meningkatkan kenyamanan terhadap konsumen tersebut gitu. Jadi emang hotel syariah ini sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, syarat-syaratnya itu harus terpenuhi agar bisa maju, dan juga tentunya untuk proses sertifikasinya itu harus sesuai dengan harus sesuai dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga, seperti itu. Karena sangat diperlukan sekali nih sertifikasi halalnya untuk adanya pengawasan dan pengelolaan hotel agar lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.